Halo sobat pendengar dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik saja dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan kembali membawakan sebuah cerita dari film yang dibintangi oleh Yuki Yamada, atau lebih kita kenal sebagai Murayama. Yang mana judul film kali ini adalah The Making, yang dirilis pada tahun 2017 lalu dan merupakan besutan sutradara Yoshitaka Yamaguchi. Singkatnya, film ini akan mengisahkan dua orang sahabat yang semasa kecilnya sering dibully, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk gengnya sendiri dan mempunyai impian untuk menjadi geng terkuat di kota Fukuoka. Oke, seperti apa keseruan dari ceritanya? Langsung aja kita simak alur cerita dari film The Making. Scene dibuka dengan memperlihatkan dua orang bocah yang sering dibully oleh teman-temannya. Hingga suatu ketika mereka terpikir untuk membentuk gengnya sendiri dan menjadi penguasa di sekolah. Kemudian scene beralih ke beberapa tahun kemudian. Diketahuilah bahwa dua bocah sebelumnya bernama Masaki dan Atsunari. Terlihat mereka berdua sedang melangsungkan baku hantam sebagai bentuk perpisahan mereka yang akan meneruskan jalan ninjanya masing-masing. Yang mana di sini Atsunari yang sudah mempunyai kekasih dituntut untuk segera mendapatkan pekerjaan, sedangkan Masaki akan melanjutkan sekolahnya dan berkeinginan menjadi orang yang terkuat di sekolahnya. Meskipun mereka akan berpisah, namun ikatan persahabatan mereka masih tetaplah kuat. Masaki dan dua orang temannya pun memulai hari pertama mereka bersekolah. Di hari pertama mereka langsung bertemu dengan dua orang teman baru bernama Mitsugu dan Miura. Yang kemudian dari situ Mitsugu dan Miura mulai bergabung dengan kelompok Masaki. Saat masuk ke dalam kelas, Masaki dengan songongnya menantang semua murid untuk bertarung dengannya. Namun perhatiannya teralihkan dengan murid aneh yang terlihat cupu bernama Kyoto. Tidak lama kemudian, karena kesongkongan di hari pertamanya, datanglah para senior untuk memberi Masaki pelajaran. Rambut boybandnya yang berwarna merah membuatnya mendapat bulian dengan sebutan ikan koki. Tapi ternyata itu adalah bulian yang sering ia dapatkan di waktu kecil dulu. Sehingga hal itu membuat Masaki semakin marah dan langsung menyerang seniornya itu. Namun tak berapa lama datanglah seorang guru untuk menghentikan baku hantam tersebut. Sepulang dari sekolah, Masaki dan teman-temannya berkumpul di rumah Atsunari. Dan diketahuilah bahwa kini Atsunari telah menikah dengan pasangannya yang bernama Aki. Setelah Aki menghidangkan nasi goreng untuk mereka santap, Aki menuntut Atsunari untuk segera mendapatkan pekerjaan. Dan Atsunari pun mengatakan bahwa besok dia akan melakukan interview di sebuah kedai ramen. Keesokan harinya, Masaki dan kawan-kawan melancarkan serangan balasan atas apa yang telah dilakukan oleh para seniornya. Pertarungan pun berlangsung dengan sangat sengit walaupun kalah jumlah, tapi Masaki dan kawan-kawan berhasil memenangkan pertarungan tersebut, yang membuat kini mereka menjadi yang terkuat di sekolahnya. Setelahnya, Masaki dan kawan-kawan merayakan kemenangan itu di kedai ramen tempat di mana Atsunari sekarang bekerja. Kemudian Masaki memperkenalkan Mitsugu dan Miura kepada Atsunari. Atsunari pun kemudian mentraktir mereka semua atas kemenangannya dan bergabungnya Mitsugu dan Miura dengan mereka. Setelah selesai menyantap ramennya, Atsunari mengajak Masaki untuk berbicara empat mata dengannya. Di sini Atsunari secara terus terang mengajak Masaki untuk membentuk geng mereka, di mana itu dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi impian abang mereka yang bernama Maki. Yang mana saat mereka dulu masih duduk di bangku SMP, mereka bertemu dengan Maki yang merupakan seorang ketua dari geng bernama Akshimada. Maki memiliki impian untuk membawa gengnya menjadi geng yang terkuat di kota mereka, kota Fukuoka. Dan yang menarik dalam kepemimpinan Maki, dia tidak ingin berkelahi untuk menjadi kuat, melainkan berkelahi untuk melindungi teman-temannya dan untuk menjadikan geng mereka yang nomor satu. Hal itu membuat Masaki dan Atsunari sangat kagum dengan seorang Maki dan memutuskan untuk menjadi pengikutnya dan bergabung dengan geng Akshimada. Namun suatu ketika sepulang dari membantu Masaki dan Atsunari yang sedang baku hantam dengan geng lain, tiba-tiba aja Maki mendapat serangan dan mengalami kecelakaan yang membuatnya meninggal dunia.
Untuk menghindari kejadian serupa, para senior dari geng Akshimada melarang semua anggotanya untuk membuat geng baru. Akan tetapi Asunari yang merasa bersalah pada Maki tidak mempedulikan hal itu. Dan dia pun mengajak Masaki untuk membentuk geng mereka sendiri dengan tujuan menjadi yang terkuat di kota Fukuoka. Yang mana hal itu adalah impian dari abang mereka, Maki. Singkat cerita, mereka pun telah membentuk gengnya yang bernama Aho. Yang dimana nama Aho sendiri dipilih sebagai simbol dari sekumpulan orang Aho yang melanggar peraturan dari geng Akshimada. Mereka pun mulai melakukan konvoi saat di malam hari dan memakai masker agar tidak diketahui oleh orang lain, terutama mantan anggota dari geng Akshimada. Sepulang dari sekolah, mereka kembali berkumpul untuk memakan pop mie di rumah Atsunari. Di sini Mitsugu menceritakan tentang rumor yang mengatakan bahwa ada geng dahulu yang merupakan rival Akshimada kini telah kembali ke kota Fukuoka, yang mana geng itu dipimpin oleh seorang pria bernama Makoto. Selain itu dikabarkan jika Makoto saat ini telah dicari oleh beberapa mafia besar dan juga polisi. Mitsugu mengkhawatirkan mereka karena bisa aja Makoto mengincar mereka karena telah melanggar peraturan dari geng Akshimada. Akan tetapi mendengar hal itu, Asunari pun berniat untuk menyerang geng Makoto duluan sebelum Makoto menyerang mereka. Namun Asunari yang benar-benar Aho ini tidak jadi melakukannya karena tak mengetahui lokasi dari markas geng Makoto. Dan benar saja, saat akan pulang Masaki dihampiri oleh beberapa orang, yang mana ternyata orang-orang tersebut adalah anak buah dari Makoto. Masaki pun kemudian dibawa ke sebuah tempat di mana Makoto berada. Di sisi lain, teman Masaki yang secara tak sengaja melihat hal itu langsung memberitahukannya kepada Asunari. Alasan Makoto memanggil Masaki adalah karena sudah mendapat informasi bahwa Masaki telah melanggar peraturan dari geng Akshimada dengan membuat sebuah geng baru. Makoto pun berniat untuk membubarkan geng Masaki dan menyuruh Masaki untuk membawa semua anggota geng Aho ke hadapannya. Namun di sini Masaki mengatakan bahwa hanya dia sendirilah yang membentuk geng Aho, yang tentu saja Makoto tidak percaya akan hal itu dan kemudian menyiksa Masaki. Tak sampai di situ, Makoto juga mengancam akan memotong telinga Masaki jika dia masih tidak mau membawa teman-temannya. Namun di sini Masaki masih saja bersikeras mengatakan bahwa Aho hanya dia seorang. Makoto pun semakin marah dan berniat untuk membunuh Masaki. Namun ternyata di sini Makoto hanya menguji mental dari Masaki. Dan ia pun sangat tertarik dengan Masaki yang mau melindungi teman-temannya. Makoto juga mengatakan bahwa ia sedang mencari orang seperti Masaki untuk membantunya memenuhi mimpinya menjadi geng nomor 1 di kota Fukuoka. Hal itu seketika mengingatkan Masaki dengan Maki yang memiliki mimpi sama seperti Makoto. Tak lama kemudian datanglah Asunari dengan tujuan untuk menyelamatkan Masaki. Lalu Masaki meminta izin untuk mendiskusikan hal itu terlebih dulu dengan Atsunari. Setelah Masaki menceritakan semuanya, Atsunari pun tidak mempermasalahkan hal itu. Selagi itu adalah keinginan Masaki untuk mewujudkan impiannya menjadi yang nomor 1 di kota Fukuoka suatu saat nanti. Pada akhirnya sekarang geng Aho secara resmi beraliansi dengan geng Makoto yang memiliki jumlah lebih dari 100 orang. Di sini Masaki dikejutkan dengan keberadaan si cupu Kyoto yang ternyata adalah anggota dari geng Makoto. Dengan terbentuknya beberapa aliansi dari geng lain, geng Makoto pun merayakannya dengan melakukan konvoi mengelilingi kota. Setelahnya, Makoto selalu mengajak Masaki untuk membantai geng lain guna memperluas kekuasaan mereka. Dari sini Masaki sangat kagum dengan Makoto yang sangat kuat dan peduli dengan rekannya, yang hal itu membuat Masaki teringat dengan sosok Maki yang selama ini dia kagumi. Keesokan harinya Masaki dan kawan-kawan melihat si cupu Kyoto yang sedang diganggu oleh sekelompok orang. Dan karena mereka berasal dari geng dan kelas yang sama, Masaki pun memutuskan untuk membantu Kyoto. Tapi di sini Mitsugu menjelaskan bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Genta, ketua geng yang juga beraliansi dengan Makoto. Dan pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah itu, Masaki dan Genta pun memutuskan untuk bertarung secara adil 1 lawan 1.
Jual beli serangan pun mereka lancarkan, sehingga tampak pertarungan yang seimbang antar keduanya. Namun tidak lama kemudian Masaki mendapat momen dan berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah pertarungan itu, Mitsugu mulai tidak suka melihat perubahan sikap pada Masaki, yang sekarang bertarung hanya untuk menyombongkan kekuatannya. Dan karena hal itu, Mitsugu pun menantang Masaki untuk bertarung dengannya. Akan tetapi, di sini Masaki menolak tantangan tersebut, karena ia yang tidak ingin kehilangan temannya. Dan Masaki pun juga meminta maaf atas kesalahannya itu. Dan karena Masaki sudah menyadari kesalahannya, akhirnya Mitsugu pun luluh dan bisa berdamai dengan Masaki. Seiring berjalannya waktu, kini geng Makoto semakin besar dan berhasil menjadi geng terkuat di kota Fukuoka dengan jumlah 13 tim dan 320 orang keseluruhan anggota. Namun sayangnya setelah berhasil menjadikan gengnya menjadi yang nomor 1, Makoto memutuskan untuk pensiun dan akan memilih ketua generasi selanjutnya. Dan secara tak diduga Makoto mempercayakan Masaki sebagai penerusnya. Tentu saja hal itu membuat Asunari dan teman-temannya merasa sangat senang karena Masaki telah berhasil mewujudkan impiannya untuk menjadi yang terkuat di kota Fukuoka. Namun belum lama menjadi pemimpin, Masaki langsung mendapatkan masalah, di mana beberapa anggotanya diserang oleh geng pendatang baru di kota Fukuoka yang dipimpin oleh seorang pria bernama Chuji. Akan tetapi setelah mengetahui hal itu, Masaki lebih memilih untuk tetap tenang dan memerintahkan para anggotanya untuk mencari tahu tentang kekuatan musuh. Tapi karena belum adanya perlawanan, anggota dari geng Chuji kembali menyerang Genta yang kini menjadi wakilnya Masaki. Akibat serangan itu, Genta pun mendapat luka yang sangat parah dan harus dirawat di rumah sakit. Masaki yang mengetahui hal itu masih tetap bersikap tenang dan tidak ingin gegabah untuk melakukan serangan, karena mereka masih belum mengetahui seperti apa kekuatan musuh yang akan mereka hadapi. Namun di samping itu, Atsunari terlihat tidak senang dengan keputusan Masaki yang dianggap seperti seorang penakut. Dan di malam harinya tak diduga ternyata Atsunari diam-diam melakukan pergerakan untuk membalas aksi kebrutalan dari geng Chuji. Atsunari pun dengan mudah membantai beberapa anggota geng Chuji yang dia temui di jalanan. Kemudian Atsunari mengatakan pada mereka untuk menyampaikan pada bosnya bahwa dia akan membalas geng mereka. Setelah mengetahui tentang penyerangan itu, tentu saja Chuji tidak tinggal diam. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan menghabisi Atsunari. Hingga sampailah anak buah Chuji di tempat di mana Kyoto berada. Karena sudah diajar babak belur, mau tak mau Kyoto pun dengan terpaksa memberitahu keberadaan Atsunari. Setelah mendapatkan informasi, mereka pun mendatangi Atsunari dan langsung menyerangnya secara brutal. Masaki dan teman-temannya yang mengetahui hal itu langsung menjenguk Atsunari yang sudah dalam keadaan babak belur di rumah sakit. Di sini Atsunari mengatakan pada Masaki untuk jangan bertindak karena dia sendiri yang akan melakukan balas dendam. Namun setelah penyerangan itu, Masaki sudah tidak tahan lagi dan berencana untuk melakukan serangan, tapi dia ditenangkan oleh para anggotanya. Tidak lama kemudian datanglah Chuji dengan tangan kanannya untuk kembali menyerang Atsunari. Bahkan kali ini mereka semakin membrutalitaskan sampai mematahkan kaki dan melempar Atsunari keluar rumah sakit. Hingga esok harinya, Masaki dan teman-temannya sangat terpukul akan hal itu. Namun untungnya nyawa Atsunari sama sekali tidak terancam. Kemudian Aki mengajak Masaki untuk berbicara empat mata dengannya, yang mana di sini Aki mengatakan bahwa dia ingin Atsunari keluar dari geng, di mana hal itu telah menjadi keinginannya sejak lama karena dirinya yang kini tengah dalam keadaan hamil. Namun di waktu itu Atsunari bersikeras meminta waktu pada Aki untuk membiarkannya membantu Masaki yang baru aja menjadi ketua geng. Mendengar hal itu, Masaki pun tak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa mengekspresikan rasa sedihnya dengan berteriak. Setelah semua yang terjadi, pada akhirnya Masaki memutuskan untuk melakukan serangan balasan atas aksi kebrutalan yang dilakukan oleh geng Chuji. Dia pun memerintahkan Kyoto untuk mengatur pertemuan mereka di sebuah tempat.
Dan pada akhirnya geng Masaki dan geng Chuji telah bertemu. Tampak jelas perbedaan kedua belah kubu yang sangat berat sebelah. Terlebih di sini para anggota dari geng Chuji diperlengkapi dengan sebuah senjata. Namun tentu saja hal itu tak membuat Masaki dan kawan-kawan takut sedikit pun. Setelah saling bacot-membacot, pada akhirnya baku hantam pun dimulai. Dengan jumlah pasukan yang tak seberapa, tentu aja Masaki tidak diunggulkan dalam pertarungan ini dan berada dalam keadaan terpojok. Namun tak lama kemudian, datanglah wakil ketua, Genta, untuk membantu geng aliansinya. Kehadiran Genta ke medan pertempuran membuat kini keadaan menjadi lebih seimbang. Chuji pun terpaksa menurunkan 2 orang tangan kanannya yang nantinya akan melawan Mitsugu dan Genta. Sedangkan Chuji sendiri akan menunggu Masaki di atap gedung. Masaki dan anggotanya pun bertarung habis-habisan untuk mengalahkan anggota Chuji yang menghalangi jalan mereka menuju ke atap gedung. Di sisi lain terlihat Genta dan Mitsugu tampak kesulitan untuk mengalahkan tangan kanan Chuji. Namun dengan tekad kuat mereka, akhirnya mereka berhasil memenangkan duel tersebut. Sedangkan Masaki dan anggotanya telah sampai di tangga terakhir untuk mencapai puncak. Namun di atas tangga terlihat seorang anak buah Chuji telah menunggu Masaki dengan senjatanya. Tapi untungnya si cupu Kyoto datang membantu di waktu yang tepat. Pada akhirnya sampailah Masaki di atap gedung dan berhadapan dengan Chuji. Di sini Chuji mengungkapkan rasa bencinya pada ikatan persaudaraan geng aliansi yang dipimpin oleh Masaki. Namun kemudian di sini diperlihatkan adegan mengejutkan, di mana awalnya Chuji yang dikira suhu ternyata adalah cupu, karena Masaki yang dalam keadaan sempoyongan dapat menumbangkan Chuji hanya dengan sekali pukulan. Dan pada akhirnya kemenangan untuk geng Masaki yang membuat mereka kini kembali menjadi geng nomor 1 di kota Fukuoka. Saat dalam perjalanan pulang, Atsunari menghampiri Masaki untuk memberi ucapan selamat atas kemenangan yang membawa geng aliansi yang dipimpin oleh Masaki kini menjadi yang nomor 1 di kota Fukuoka, yang mana hal itu adalah impian mereka sejak lama. Dan kemudian Atsunari pun mentraktir mereka semua untuk makan ramen di tempat ia bekerja. Dengan demikian selesailah sudah pembahasan alur cerita dari film The Making. Setelah dulunya dibully, kini akhirnya Masaki dan Atsunari berhasil mewujudkan impiannya untuk menjadi yang nomor 1 di kota Fukuoka. Namun pada film ini sangat disayangkan pada pertarungan terakhir, di mana Masaki dapat dengan mudah mengalahkan Chuji hanya dengan sekali pukulan. Yang mana saya sendiri berharap akan ada pertarungan epik antar kedua pemimpin ini, seperti di film-film gangster pada umumnya. Tapi hal itu terbayarkan dengan pertarungan-pertarungan epik lainnya, dan juga kekonyolan Atsunari yang mengingatkan kita dengan sosok Murayama. Baiklah, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf jika apa yang saya sampaikan tidak dapat tersampaikan ke sobat pendengar dengan cukup baik. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.